Terima kasih Tuhan. Aku percaya doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan ingat kami Tuhan. Ingat siap kami. Ingat hamba-hambamu ya Tuhan. Ingat anak-anakmu ini Yesus. Ingat Indonesia Tuhan. Ingat ya Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan ingat, maka Tuhan, berkat Tuhan turun buat siap kami. Ada perlindungan, ada pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Berikan roh hikmat, pewahyuan, akal budi daripada sorgawi. Beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang roh akan katakan buat setiap kami. Berikan hati ya Tuhan yang bisa memahami dan pikiran yang taat untuk bisa melakukan. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku satu judul khotbah yang judulnya adalah kekuatan, kebaikan dan kemurahan. Kekuatan, kebaikan dan kemurahan. Jadi kekuatan tentang kebaikan, kuasa maksud saya, kuasa daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan itu kayak apa. Nah, natsnya adalah dalam Mazmur 23. Mari kita akan lihat saudaraku. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 kita akan baca bersama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya ingin sharingkan saudara ya, bahwa setiap kita itu butuh akan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ini bedanya nih tentang kekristenan, saya mau ngasih tahu. Ya, walaupun ada perintah Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebenarnya saudaraku, maksud dan keinginan Tuhan adalah kita bisa ngerti. Kita bisa percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Katakan amin. Nah, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkenan sama Daud. Kenapa? Karena Daud tuh mempercayai bahwa dirinya itu dicintai oleh Tuhan. Dirinya dikasihi oleh Tuhan. Buktinya apa Pak Sabta bicara seperti ini? Mazmur 23 adalah kesaksian, satu ungkapan dari seorang yang bernama Daud. Bahwa dia katakan bahwa aku punya Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang marah. Bukan Tuhan yang mau cari-cari kesalahan. Bukan Tuhan yang kejam. Tapi aku punya Tuhan yang adalah gembala. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan itu yang membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Ini hal yang luar biasa. Dia tutup saudaraku. Dari ayat yang terakhirnya adalah gini. Saya akan baca yang tadi. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Hidangan bicara tentang makanan. Kemarin kita bahas tentang makanan saudaraku. Hidangan apa yang diberikan Yesus Tuhan yang dihidangkan ke kita? Kita sudah bahas. Yaitu apa? Daging anak domba. Saudara, bersama dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Hidangan pertama ini ingin menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Hidangan yang pertama adalah daging. Keluaran pasal 12. Saudara, tidak cukup orang Israel hanya mengoleskan darah di tiang pintu. Ketika malaikat maut ingin membinasakan anak sulung di Mesir, ketika dia lihat ada tanda darah, maka rumah yang ada tanda darah
akan dilewati. Itu namanya Paskah, saudaraku. Maka rumah-rumah orang Yahudi, saudara, yang merayakan Paskah, yang memotong, yang mengoleskan darah anak domba, mereka diluputkan. Itu bicara tentang mereka percaya kepada Yesus. Tapi rupanya tidak cukup percaya sama Yesus, harus ada tindakan, makan dagingnya, terima Yesus. Artinya apa? Harus disertai dengan apa? Sayur pahit dan roti tidak beragi. Keputusan untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu dia harus keluar dari Mesir. Lewat apa saudara? Laut Teberau yang dikeringkan. Bicara tentang apa? Baptisan selam. Itu hidangan yang pertama. Hidangan yang kedua yang disediakan Tuhan, ya kan saudara, yaitu apa? Mana. Roti yang turun dari surga, di mana setiap hari orang Israel harus makan itu. Untuk apa makan mana? Supaya mereka bisa menyerap kekuatan, bisa ada kekuatan untuk jalani hidup sehari. Besok pungut lagi mana, makan apa yang dimakan untuk bisa diubah menjadi apa? Energi. Jadi kekuatan itu yang Tuhan sediakan. Apa mana buat setiap kita? Mana buat kita adalah firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan. Tadi saudaraku Kristus, waktu kami duduk sarapan, cerita satu teman, dia bilang saya ketemu dengan salah seorang Pak. Dia cerita bahwa sekian tahun yang lalu ketika adiknya bersama dengan istri dan keponakannya itu mati terbakar, satu keluarga besar. Dia bilang, saya tuh sempat kecewa sama Tuhan, sempat marah sama Tuhan, saya gak terima sama Tuhan. Kenapa kok orang yang melayani Tuhan matinya terbakar di rumah, hidup-hidup sekeluarga, suami, istri dan anak-anak gadisnya yang cantik-cantik. Pada waktu mayatnya dibawa ke Palembang, doa, penghiburan. Nih kemarin ada cerita nih teman ini, ketemu dengan bapak ini saudaraku. Bapak ini cerita dia ikut ibadah. Lalu ya saya juga nanya, karena saya yang layani. Saya tanya Tuhan, saya mau ngomong apa ini? Karena pasti omongan di mana-mana di masyarakat bilang ini pasti kena kutuk. Ini pasti kena ini. Tiba-tiba saya dapatkan kata-kata waktu khotbah. Kata-katanya apa saudara tahu gak? Ini. Saya sebut kata-katanya nih. Betul gak dia ngomong gitu? Tepat Pak. Kata-katanya apa? Itu dari Tuhan karena saya gak lupa. Bukan cara matinya. Tuhan lihat cara hidup. Katakan amin saudaraku. Kalau cara matinya seperti ini kebakar, bukan berarti dia ini orang jahat. Yang penting cara hidupnya. Katakan amin saudara. Banyak para rasul-rasul cara matinya kalau bilang mati sial semuanya. Yesus juga zaman dulu disalib itu mati yang memalukan. Yang salib bawah, diseret sama kuda, saudara, disembelih. Itu kan kayak ayam. Sorry, itu semua bukan cara mati, yang penting cara hidup. Waktu saya ngomong, bukan cara mati, tapi cara hidup. Bapak ini saksi, itu tiba-tiba ada satu kekuatan. Dengar kekuatan baru, itu mana? Itu mana? Katakan amin saudara. Waktu kita doa, muji, nyembah, masuk hadirat Tuhan, kita dapat kekuatan. Ada damai sejahtera, ada kelegaan. Di situ namanya mana? Kita sudah bahas kemarin, bukan doanya, bukan baca Alkitabnya, bukan ngerti. Kita baca Alkitab bukan cuma sekedar ngerti. Kita mau dapetin kekuatan. Kekuatan ketika kita dihina, kita kuat untuk bisa bersyafaat untuk yang menghina. Ketika kita ditipu, kita tidak tetap bisa memberkati yang menipu kita. Itu kekuatan. Katakan amin. Ketika kita sedang dalam kesulitan yang berat, kita punya kekuatan tetap percaya sama dia. Itu hasil daripada apa? Hidangan yang Tuhan sediakan. Namanya siapa? Mana. Orang Kristen sempat bosan sama mana. Ketika kita tidak pungut mana dan bosan sama mana. Orang Israel ingat Mesir.
Kalau kita nggak pungut mana, nggak punya kekuatan, pasti pikiran kita adalah cara dunia, cara Mesir. Berapa banyak orang Kristen kok bisa bunuh ya? Dendam. Orang Kristen kok banyak, utang kok nggak bayar. Kenapa? Itu cara dunia. Ibu bapak saudara kasih Kristus, Tuhan sediakan hidangan buat kita. Dia cuma siapin hidangan. Dia tidak suapin kita. Dia tidak paksa kita untuk makan. Hidangan yang ketiga dia berikan apa? Saudara, air. Yang mengalir dari mana? Dari batu karang. Itu siapa bicara tentang apa? Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus yang segar. Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan kita bukan manusia. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita siapa? Bukan darah dan daging. Tapi siapa? Ini yang gak kelihatan. Iblis. Iblis yang menyebabkan kita jatuh sakit. Iblis yang menyebabkan rumah tangga hancur. Iblis yang menyebabkan kita hidup dalam kedagingan. Semua kita musuh-musuhin, saudara hadapin. Kalau saudara makan hidangan, saya percaya saudara bisa menaklukkan lawan-lawan itu. Katakan amin saudara. Karena ada kuasa, ada kuat kuasa, ada urapan. Katakan amin. Nah, Daud tutup dengan kata apa saudara? Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka. Ini satu iman. Satu keyakinan. Karena aku dicintai oleh Tuhan yang adalah gembalaku. Maka kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Yang mengerti katakan amin. Dan ujungnya kalau aku tutup mata, jantungku berhenti berdetak, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, hari ini saya akan bagikan saudaraku tentang kekuatan, kuasa daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang pertama saudara harus tahu tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Ya, kebaikan dan kemurahan itu dalam bentuk pemeliharaan Tuhan. Itu terkait dengan apa? Penugasan. Penugasan yang Tuhan beri kepada kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, ketika saudara berada di tempat Tuhan menugaskan saudara, maka tidak ada satu orang pun yang bisa bersaing, yang bisa tahan untuk berhadapan dengan saudara. Artinya apa? Saudara gak punya saingan pada saat saudara berada di tempat di mana Tuhan menugaskan saudara. Maksudnya gini saudaraku, pada waktu kita berada di tempat di mana Tuhan tugaskan, maka Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Yang percaya katakan amin. Saya pakai istilah uang. Bisa juga lebih luasnya berkat saudaraku. Begini, jadi berkat atau uang itu tidak mengikuti kita sebenarnya. Berkat atau uang itu saudara sebenarnya menunggu, ya kan? Kita berada di tempat di mana Tuhan menugaskan kita. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini kata-katanya dulu, saudara, prinsipnya. Ya, berkat atau uang adalah upah dari ketaatan kita melakukan apa? Perintah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tulis saudaraku di ini live chatnya. Amin, amin. Yes, saya percaya. Yang perhatikan gini, di mana ada ketaatan, di sana akan ada uang atau ada berkat. Di mana ada pemberontakan, di sana akan ada apa? Kerugian. Jadi jaminan pemeliharaan Tuhan, ya, Tuhan akan pelihara saudara dengan caranya yang ajaib di masa-masa yang sulit ini. Dengar baik saudaraku, itu tergantung apakah saudara dan saya berada di tempat di mana memang Tuhan kehendaki kita ada di situ. Dan di situ adalah perintah, di situ ada penugasan. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh. Tuhan memberitahu Elia, saudara, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Itu Tuhan suruh dia supaya Elia berada di tepi sungai Kerit. Terus apa lagi? Engkau akan dapat minum dari sungai itu. Itu di masa kekeringan. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Tuhan bilang, kau pergi ke sungai Kerit, kau bisa minum air sungai Kerit. Nanti dia bilang gini,
burung-burung gagak. Kalau kamu ada di Sungai Kerit, kamu taati apa yang aku perintahkan, tinggal di sana, maka burung-burung gagak aku perintahkan mereka untuk memberi kau makan. Saudara bisa bayangin, burung gagak kan makannya kan bangke. Pasti yang dibawa harusnya bangke. Tapi yang dibawa apa saudara sini? Roti. Katakan amin saudara, luar biasa. Artinya di sini pengertiannya apa? Kalau kita berada di tempat di mana Tuhan perintahkan kita ada di situ, kita akan ketemu orang-orang yang kita anggap ini orang buas. Ini burung gagak yang buas, ini orang yang jahat. Tuhan bisa ubah. Buat orang lain, orang ini jahat. Tapi buat saudara, dia akan murah hati. Karena ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti saudara. Pada saat saudara berada di tempat itu. Lalu saudaraku, selanjutnya Tuhan tugaskan lagi Elia. Karena Tuhan mau pelihara Elia. Dengan cara apa? Dia mau pelihara janda di Sarfat. Tuhan bilang apa? Bersiaplah Elia. Pergilah ke Sarfat. Termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Sidon, wilayah Sidon, Sarfat itu wilayah Sidon. Ini wilayahnya siapa? Kampungnya siapa? Kampungnya Isabel. Dia ini buron, Elia ini buronnya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Tuhan suruh apa? Kau pergi ke kampungnya si Isabel. Di situ ada janda. Dia akan pelihara kamu. Sampai hujan itu akan turun nanti waktunya. Kenapa ya? Ini loh, Tuhan tuh gini. Apa yang kita takut? Kita takut apa? Tuhan tuh gak mau kita tuh takut, kita khawatir. Karena pada waktu kita khawatir, kita takut, kita gelisah, Tuhan tuh gak bisa buat apa-apa. Saya bisa ngerti. Seperti jerat penangkap burung. Kalau burung ada di jerat, maka burung itu gak bisa cari makan. Jerat itu namanya apa? Yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Nah Tuhan caranya gimana saudara solusinya? Hadapi apa yang kita takuti. Kamu datang ke situ. Apa yang kita takuti kita datang di situ. Sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara. Dan betul Tuhan pelihara Elia. Saudara dan juga janda di Sarfat. Dia punya tepung. Dia punya minyak tidak habis sampai hujan turun. Karena dia punya tugas. Untuk apa? Saudara, untuk beri makan Elia. Katakan amin saudara. Elia punya tugas. Karena setelah 3,5 tahun, Elia akan ke Gunung Karmel. Setiap saudara yang hidup dalam penugasan, saudara gak usah takut. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Kalau hidup saudara ingin jadi berkat buat orang lain. Apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara punya, apapun yang saudara bisa, saudara gunakan supaya banyak orang bisa hidupnya diubahkan, hidupnya lebih baik. Bahkan banyak orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang bisa percaya pada Yesus, imannya bisa lebih kuat, bisa punya pengharapan, makin mengasihi Tuhan. Saudara pakai semua yang ada. Dengar baik saudaraku, Allahku akan mencukupi segala keperluan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi uang atau berkat itu punya wilayah. Wilayah punya teritorial. Teritorial apa? Tempat di mana Tuhan perintah. Disitulah ada duit. Disitulah ada berkat. Yang percaya katakan amin. Kalau jadi seperti kayak zaman dulu. Di dalam surat Yohanes yang ketiga. Jadi bekal seseorang. Kan Yohanes bilang, ya Kak, aku dengar kamu tuh kasih bekal untuk para hamba Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Aku bangga dengan kamu. Bekal yang diberikan itu tergantung daripada ditanya, kamu akan jalan tuh berapa hari. Kalau jalannya seminggu, dikasih bekal untuk seminggu. Kalau mau jalannya 70 hari, kasih 70 hari. Jalannya setahun, dikasih bekal setahun. Itu cara Tuhan. Saudara bisa nangkap gak poinnya saya? Katakan amin saudara. Kalau penugasan ini lama, Tuhan pasti berikan kita umurnya lebih lama, lebih panjang. Katakan amin saudara, lebih sehat. Kalau penugasannya membutuhkan uang yang cukup besar, maka dia akan cukupi keuangan itu. Yang percaya katakan amin. Sepanjang ini ada gak penugasan dalam hidup kita? Kalau hidup kita terkait dengan kerajaan Allah,
terkait dengan rencana Allah, melakukan kehendak Allah, maka Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Diperintah. Pada waktu saudara di dalam Yohanes pasal 21, Yesus tanya kepada murid-murid, "Hai anak-anakku, kamu punya lauk pauk enggak?" Mereka bilang, "Udah punya." Sekarang gini, kamu gak punya apa-apa sekarang, ya kan? Dengar baik. Kau dengar perintah saya, tebarkan jalamu. Ke mana? Ke sebelah kanan. Kalau dia tebar jala di sebelah kiri, dapat gak ikan? Enggak dapat. Walaupun bedanya cuma berapa senti. Tuhan tuh suka akan ketepatan, bukan kecepatan. Katakan amin saudaraku. Kadang-kadang kita mau cepat kaya, cepat sukses. Kita pokoknya gak mau dengar dulu, pokoknya jalanin dulu. Tenang, lagi susah, lagi banyak masalah. Belajar duduk tenang. Kalau sudah gelisah kerja sana situ gak ada hasilnya. Ada hasilnya pun gak cukup. Ini waktunya duduk tenang, denger. Lebih dekat sama Tuhan supaya suaranya lebih jelas. Ketika dia tebar jala di sebelah kanan, mereka dapat ikan. Jadi duit itu punya teritorial. Katakan amin saudara. Jadi duit atau berkat itu menunggu saudara di tempat penugasan saudara. Saat kita dengarkan dan lakukan firman, pada saat itulah kita akan melihat pemeliharaan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Sini kan. Yang pertanyaannya sekarang, saudara gak usah khawatir tentang makan minum katanya Tuhan. Jangan takut, aku ini bisa gak besarin anak-anak ya, anak masih kecil. Aku inilah sudah mulai tua, ini gimana ini? Gak usah khawatir, saudara melayani Tuhan aja. Saudara layani Tuhan. Seberapa banyak, seberapa besar saudara punya tugas, berapa lama tugas, selama itulah saudara, dia akan pelihara saudara. Yang ngerti katakan amin. Bicara bekal. Kalau saudara mau dibawa Tuhan jalan begitu jauh, pasti saudara akan diberikan bekal. Katakan amin saudara. Saya melihat para hamba-hamba Tuhan yang berkata, tugas saya masih belum selesai. Sekalipun dia kena penyakit yang mematikan, dokter bilang 3 bulan lagi akan meninggal. Dia berkata, tugasku belum selesai, masih banyak yang harus saya selesaikan. Allah mencukupi kebutuhannya. Apa dia butuh? Butuh sehat. Dengan cara ajaib Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya. Katakan amin. Walaupun punya utang banyak. Saya kesaksian hamba Tuhan. Saudara, ya kan, dia punya utang begitu banyak. Keadaan sih, dia tahu bahwa Allah punya tugas. Dia masih punya tugas itu apa? Dengan cara yang ajaib dia bisa lunas segala macam utang. Poinnya sekarang, apakah kita ada dalam penugasan? Di masa pandemi ini kita gak bisa ngomong slogan iman-iman. Tapi untuk bisa dapat penugasan, saudara sudah dengar perintah Tuhan. Saudara bisa dapatkan perintah Tuhan kalau saudara akrab dan intim dengan dia. Karena hanya orang yang bergaul akarib, dia akan beritahukan perjanjiannya. Saudara gak akan pernah buka hati saudara kepada semua orang. Saudaranya buka hati saudara, rencana saudara. Ya kan, apa yang saudara mau buat kepada orang yang dekat sama saudara. Itulah Tuhan. Hari ini kita butuh dekat sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Taati apa yang dia omongin, perintahkan. Saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Yang kedua saudara, ini penting dikembangkan. Pertama penugasan. Kedua tentang apa? Ini harus dikembangkan. Yaitu apa? Di mana ada kemurahan hati, di sana akan ada pelipat gandaan. Di sana akan ada kelimpahan. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya katakan amin. Saya akan kasih contoh kisah. Yesus itu saudara bisa melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan banyak orang yang sedang lapar. Karena apa? Bagaimana mujizat pelipat gandaan? 5 ketur roti 2 ekor ikan. Bisa beri makan 5.000 orang laki-laki tidak masuk perempuan dan anak-anak. Karena apa? Karena ada unsur apa saudara? Yang kuat ada unsur kasih dan belas kasihan. Yang saya rangkum dengan kata apa? Murah hati. Murah hati itu adalah kasih dalam tindakan. Kita lihat saudara mulai dari apa? Kemurahan hati para murid. Saudara, para murid memberitahu Yesus,
agar orang banyak ini sebaiknya disuruh pulang. Mumpung hari masih belum gelap. Supaya mereka bisa mencari makan di warung-warung sekitar desa. Ini pikiran para murid ya, pikiran manusiawi lah. Karena gak mungkin juga mau kasih makan gitu orang begitu banyak. Suruh pulang ya cepat-cepat supaya mereka bisa makan. Kau tahu juga mereka juga bawa duit kok. Tapi Tuhan juga, saudara, itu karena dia murah hati, peduli kan. Yang kedua, saya melihat ada kemurahan hati daripada Tuhan Yesus. Tapi pikiran Tuhan itu beda loh dengan murid. Murid kan suruh pulang, tapi Tuhan bilang apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kaget. Oh, murah hatinya Tuhan, beri mereka makan. Kita sudah tahu tuh, saudara. Ini gimana? Ya kan? Caranya gak terduga. Semua ada karena murah hati. Lihat lagi saudara. Ya, lalu Andreas kayak seperti searching. Memang nih urapan Andreas, saya pelajari ada salah satu murid Yesus pernah nggak saudara tentang Andreas. Saudara, Andreas tuh kayaknya murid yang kayaknya biasa ya. Tapi ini orang pelayanannya dampaknya gede banget. Pertama saudara, Andreas kan ketemu Yesus, dia ikut Yesus duluan kan. Lalu dia kasih tahu sama dia punya saudara laki-lakinya yang namanya siapa? Simon. Yang akhirnya Simon Petrus. Aku ketemu Mesias. Saudara, jadi yang bawa Petrus bisa jadi murid Yesus itu Andreas. Katakan, dan Petrus menjadi rasul besar. Rasul yang membawa 3.000 orang bertobat di hari Pentakosta. Itu karena peranan Andreas. Bawa orang kepada Yesus. Nah pada waktu saudara ini masa penting lah. Mereka bilang kami nggak punya duit, nggak cukup duit, nggak punya makanan sebanyak untuk kasih makan. Tapi Andreas bisa menemukan seseorang, anak kecil, yang punya makan siang 5 ketur roti 2 ekor ikan. Andreas bilang tawarin, boleh nggak roti itu makan siang kamu serahkan ke Tuhan. Karena dia butuh. Anak kecil ini murah hati, Andreas murah hati. Bawa. Kalau nggak ada pelayanan Andreas, saya cerita, mujizat pelipat ganda tidak ada. Andreas bisa melayani karena ada kepedulian sama orang banyak. Anak kecilnya punya peduli sama orang banyak. Lalu apa yang ada itu diangkat sama Yesus dalam doa. Ucap syukur. Lalu apa? Saya ucap syukur dibagiin. Alkitab katakan roti itu nggak habis. Ikan itu nggak habis. Bahkan lebih 12 bakul. Kata kuncinya adalah apa? Di mana ada kemurahan hati. Kemurahan itu dari apa? Kasih dan belas kasihan. Maka di situ akan ada apa? Kelimpahan. Katakan oleh saudara. Prosesnya apa? Pelipat gandaan lalu adanya kelimpahan. Lebih 12 bakul. Hari ini saya ingin tanya sama saudara. Saudara mau gak hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan? Saudara mau gak? Kalau mau katakan amin. Saudara tulis amin. Tuhan, aku mau hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Berkat yang mana? 4 berkat yang Tuhan siapkan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat sosial, hubungan, dan berkat keuangan. 4 berkat itu bukan cuma duit, tapi lebih utuh. Hari ini saudara Kristus, saya mau sampaikan begini. Memang di masa pandemi ini, saudara semua kita berubah sepanjang tahun ini. Tahun 2020, tahun yang kita gak pernah duga. Bukan cuma masalah pandemi, bukan cuma masalah ekonomi. Beberapa pun mengalami masalah dalam rumah tangga. Saudaraku, dan banyak-banyak masalah yang muncul saudaraku. Yang menyebabkan kita jadi khawatir, kita jadi takut dengan keadaan ini. Tapi saya mau sampaikan kabar baik kepada saudara. Yesus berkata begini saudara dalam Yohanes 10:10. Aku datang kata Yesus. Supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara percaya enggak? Yesus itu datang supaya saudara mempunyai hidup. Kehidupan Allah. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang diubahkan. Katakan amin saudaraku. Kehidupan yang kekal. Dia ingin dan kehidupan yang kekal ini hidup dalam kelimpahan. Saudara bisa mengalami yang namanya kelimpahan, bukan cuma duit. Ini bukan soal sekedar duit saudaraku. Tapi lebih daripada duit. Di mana
apapun yang saudara butuhkan bukan cuma cukup tapi berlimpah. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau saudara mau mengalami hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan, kata kuncinya adalah saudara dan saya harus membangun sikap apa? Murah hati dan suka menolong. Murah hati dan suka menolong. Saya mau ngomong gini, jadi orang baik lah. Dengan berpikir baik, ngomongnya baik, berbuat baik. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Sekarang nih ngomong jahat, mikir jahat, berbuat jahat, itu dibilang benar. Ngeri saudaraku. Tapi kita sebagai orang Kristen, saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi apa? Jadi terang dan jadi garam. Katakan amin saudara. Terang bicara tentang perbuatan baik yang menerangi. Garam bicara apa? Murah hati. Ini jalannya bareng. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin kasih ayat saudaraku sebelum nanti kita tutup. Matius 25 ayat 29. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa artinya? Ini ayat saudara muncul setelah 3 hamba yang diberi talenta. Mereka datang menghadap tuannya, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi milik mereka. Yang 5 datang lapor sama tuannya, sekarang jadi 10. Lalu tuannya bilang, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Ya kan? Sekarang masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang dapat 2 talenta, dia lapor, saya sudah hasilkan jadi 4 talenta. Lalu kata yang sama disampaikan kepada hamba yang 2 talenta. Nah, perhatikan saudara. Lalu yang 1 talenta saudara, dia langsung ngomong, menuduh bahwa tuannya ini orang yang kejam dan juga jahat. Saudaraku, dia tidak lipat gandakan, saudaraku, seperti yang lain, tetapi dia menuduh tuannya itu jahat dan kejam. Dia katakan bahwa yang menuai di tempat dia tidak menabur. Ini kan maling namanya kan. Saudaraku, dia ngomong pikirannya jelek gitu saudaraku, segala macam. Akhirnya si tuannya bilang gini, mana talenta yang saya kasih kamu? Lalu diambil oleh tuannya, lalu dikasih ke yang punya 10. Dari selesai kejadian itu muncullah ayat ini. Saudara bisa ngerti? Yesus mengambil kesimpulan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudaraku, saya pelajari ayat ini. Sungguh ayat ini mengandung satu prinsip kebenaran firman yang luar biasa. Prinsip ini masih berlaku hingga saat ini. Sekalipun Yesus mengatakannya sudah 2000 tahun yang lalu. Mengajarkan 2000 tahun yang lalu. Itulah saudara, kalau Alkitab ya enggak berubah prinsip ini. Ribuan tahun sudah ada, dilakukan, hari ini dilakukan, masih berlaku. Tapi kalau omongan orang, pikiran manusia, ya kan, tahun lalu enggak juga bisa berlaku tuh. Buktinya undang-undang dirubah terus. Itu kan pikiran manusia. Sedangkan ya kan undang-undang ada pasalnya, ada ayatnya. Ini enggak berubah-berubah ini. Langit bumi itu akan berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Kayak saya bahasa sehari-harinya kayak gitu. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin bagikan gini, apa artinya ayat ini saudaraku? Kata mempunyai, ya dalam bahasa Yunaninya disebut eko. Eko itu artinya apa? Gema atau bergema. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus adalah gini,
apakah milik kepunyaan kita telah digunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Apabila kita menggunakan milik kepunyaan kita berupa apa? Time, talent, treasure. Yang kita punya ini, saudara, menimbulkan gemah. Gemah apa? Gemah pertobatan dan ucapan syukur. Gemah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan gemah itu naik sampai ke sorga. Gemah itu disebabkan karena pemberian saudara yang murah hati. Gemah itu disebabkan karena kebaikan hati saudara. Maka Tuhan berjanji, Dia akan memberi terus menerus sampai saudara mengalami kelimpahan. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau kita mau memelihara, saudara mau pelihara jabatan saudara, gunakan jabatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong banyak orang, maka Tuhan akan buat saudara dipromosi. Saudara mau mempertahankan kekayaan supaya tetap kaya, saudara bagikan kekayaan itu untuk nama Tuhan dipermuliakan dengan cara-cara yang tepat. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya percaya ini janji Tuhan, maka Tuhan akan percayakan lebih lagi. Kami ngalami pada waktu kami jemaat masih sedikit, tiba-tiba kami kedatangan saudara para hamba-hamba Tuhan dari desa. Mau ikut doa pengurapan tiap hari Selasa. Dan kami memang sudah komit kalau hamba Tuhan datang, ini tamu. Ini tamunya Tuhan. Kita harus siapkan tempat tidur, ya. Kita harus siapin makan, kita kasih ongkos. Awalnya hamba Tuhan yang datang itu cuma 2 orang saudara. Tiba-tiba dia bawa saudara temannya lagi, sampai ratusan orang tiap bulan. Dan itu butuh uang banyak sampai 1 hari. Salah satu daripada pengerja kami, Pak Sabta, apakah kita akan teruskan ini? Ini biayanya besar loh Pak. Saya bilang, kita ini dalam penugasan. Tuhan bilang, kumpulkan hamba-hamba Tuhan dari pedesaan. Lalu doa bareng, nyanyi bareng, nyembah bareng, perlengkapi mereka dengan firman, pulang berkati mereka, bantu mereka. Saudara, apa yang terjadi? Allahku sanggup mencukupi segala keperluan kita untuk pelayanan ini. Saudara bisa mengerti ini? Ini artinya barang siapa mempunyai, maksudnya milik kita ini punya gemah enggak? Ada gemahnya enggak? Ada suaranya enggak? Nyaring sampai ke Tuhan. Gemahnya apa yang kita mau gemahkan? Kalau gemahnya itu adalah pertobatan dan ucapan syukur, gemahnya itu saudaraku adalah penyembahan untuk Tuhan. Gemahnya itu saudara, maka Tuhan akan bilang, aku beri lebih lagi. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Tapi Tuhan bilang, barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil, lalu dia akan dicampakkan. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, ini artinya apa? Kalau apa yang menjadi milik kita, apa milik saudara? Waktu yang saudara diberi, yang punya. Kalau saudara pun pasti semua punya waktu, punya talenta, punya kekayaan. Time, treasure, dan talent. Time, talent, dan treasure tidak menimbulkan gemah kebaikan, tidak menimbulkan gemah rasa syukur pada Tuhan. Justru waktu, talenta, kekayaan yang dipercayakan kepada kita justru menimbulkan gemah. Gemahnya apa saudara? Jeritan penderitaan, jeritan kesusahan, jeritan tangis kesengsaraan banyak orang. Bukannya Tuhan akan nambahkan milik kepunyaan kita, tapi justru Dia akan mengambil semuanya itu, dan kelak Dia akan melemparkan mereka yang jahat, yang bengis, yang egois ini ke tempat penyiksaan yang abadi. Ini ayat selanjutnya saudara, Matius 25:30. Kita baca sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Poin yang saya mau ngomong, hidup kita ini menimbulkan gemah apa? Gemah yang membuat orang bertobat lalu bersyukur. Gemah yang menimbulkan ada pujian penyembahan pada Tuhan.
naik ke surga. Dengar baik, ini jaminan buat saudara. Tapi kalau hidup kita nimbulkan gemanya adalah cerita tangisan penderitaan yang naik, kesengsaraan yang naik, kesusahan orang karena hidup kita. Tuhan bilang, apa yang ada diambil, ujungnya campakan ke dalam apa? Saudara, kegelapan yang paling gelap. Di sana akan dapat apa? Ratap dan kertak gigi. Saya mau ngomong soal murah hati dan baik hati. Murah hati itu bukan cuma sekedar kita beri duit. Kadang-kadang kita mau direpotkan. Kita lagi sedang butuh. Kita lagi sedang sibuk mungkin. Tapi kita rela untuk berhenti. Dan kita mau bisa mendengarkan. Kita mau memberikan waktu itu. Pada waktu saudara berikan waktu saudara sedang tunjukkan kasih saudara kepada yang. Katakan amin. Kadang-kadang kita perlu berbagi kebisaan kita, keahlian kita bisa berbagi. Tapi tetap kita harus berbagi uang kita. Karena di mana harta kita, di situ hati kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah hari ini saudara secara cepat saya tutup dengan 3 poin ini saudaraku. Apakah kekuatan kuasa dari kebaikan dan kemurahan hati? Apa itu saudara? Begini. Maksudnya kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus murah hati? Kenapa? Saudara yang kasih oleh Kristus, saya percaya saudara juga ingin dong seperti Daud berkata, kebaikan dan kemurahan mengikuti aku. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Ingat loh saudara, ya kan? Yang bisa ngikut itu adalah sesuatu yang sama. Kalau ada kesamaan, baru ikut. Jadi kebaikan dan kemurahan kan ikuti orang yang baik dan murah hati. Yang ngerti kata amin saudaraku. Itu semua ikut yang sama. Kayak kan, kenapa kita harus baik dan murah hati? Kebaikan dan kemurahan hati itu akan membuka akses kepada apa? Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Poinnya gini, kalau kita nggak kejem, nggak egois, saudaraku, maka saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Kalau kita belajar untuk jadi orang yang apa? Murah hati dan baik hati, saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi. Saya mau kasih contoh satu lagi tentang Rut. Coba Rut 2 ayat 2 sampai 3. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi, pergilah anakku. Nah, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara sini, saya mau ngomong gini. Kebaikan hati saudara, kemurahan hati saudara, kedua hal ini akan menuntun saudara berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, pada saat yang tepat. Yang percaya katakan amin. Jadi kemurahan hati, kebaikan dan kemurahan hati itu adalah kunci. Kunci apa saudara? Untuk mendapatkan golden connection. Apa sih golden connection? Golden connection adalah seseorang yang kita ketemu. Waktu di mana kita ada. Tempat di mana kita berada. Ini 3 hal ini yang menghubungkan kita dengan apa? Dengan janji Allah. Kalau saudara dapat golden connection ini akan menyebabkan saudara apa? Sukses dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Rut adalah salah satu contoh dari seorang yang mendapatkan golden connection. Rut berada di tempat yang tepat. Di mana? Di ladang Boas. Berjumpa dengan Boas, seorang yang tepat. Kenapa saya bilang saudara? Ini orang yang berkewajiban untuk apa? Menebus keluarga Elimelek. Elimelek sudah meninggal. Mahlon anak Elimelek, suami Rut sudah meninggal. Jadi Boas harus beli tanah Elimelek dan menikahi Rut.
Lalu anak dari Boas dan Rut menjadi anak Mahlon, cucu Elimelek. Itu namanya penebus. Saudara, kayak seandainya gini, kita mau nebus seseorang. Caranya gini, kita beli tanah, ya, sertifikatnya bukan namanya si Boas, tapi sertifikat itu nama siapa? Mahlon. Saya bisa ngerti, itu namanya nebus biar gampang. Saudaraku, Boas ini orang yang murah hati. Dia mau menebus, dia keluarin duit, dia keluarin segalanya. Tetapi bukan namanya, bukan nama dia. Nanti anak Mahlon, bukan nama Boas. Sertifikatnya nanti tanah itu nama Mahlon, bukan nama Boas. Jadi saudara, Rut, saudaraku Yesus percaya saat dia keluar rumah, ya kan? Saya mau nangkap begini. Kita udah kenal Rut lah, kita sudah bahas banyak Rut ya. Nih Rut nih orang yang baik. Setuju gak saudara? Orang baik kan? Dan murah hati. Rut tuh mendedikasikan hidupnya, masa depannya. Hanya untuk apa? Memelihara dan merawat Naomi, mama mertuanya. Minta maaf boleh gak ngomongnya kayak gini nih? Sorry ya. Ada banyak loh istri, kalau suaminya udah mati, jangan-jangan mama mertuanya udah gak dilihat lagi. Bisa lupa, apalagi udah kawin lagi. Udah punya mama mertua yang baru, belum tentu. Segala macam dia udah hilang. Tapi Rut ini, dia mau baik, dia murah hati. Makanya waktu dia mau kerja, mau keluar rumah, dia ngomong sama mama mertuanya, Naomi, saya mau keluar, bekerja, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Karena dia percaya sama Tuhan. Tuhan yang mengasihi dia. Tuhan pasti kirim orang yang murah hati. Kalau ya kan Tuhan pasti akan kirim dia orang murah hati. Kalau dia berlaku apa? Murah hati. Dan betul. Saudara, ayat yang ketiga di sini katakan apa? Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ada kata kebetulan, ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Rut yang baik dan murah hati berjumpa dengan Boas, seorang yang baik dan murah hati. Kita mengetahui kisah selanjutnya saudara. Tuhan mengubah jalan hidup Rut. Rut dari seorang yang mungut jelai. Kalau sekarang ini namanya pemulung ya, suka mungut sampah-sampah. Itu kan yang dibuang kan sampah kan. Jelai bukan gandum. Ya kan? Dari seorang yang pemulung, saudara, diubah jalan hidupnya menjadi apa saudara? Seorang pemilik ladang. Semua hasil gandum milik Rut. Kenapa? Karena dia istri Boas. Sebagai suami istri, dia dapat mengandung anak. Anaknya namanya Obed. Obed punya anak lagi namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Dia jadi nenek buyutnya Daud. Masuk silsilah Yesus. Kalau saudara baca di Alkitab Matius 1 ayat 8. Saudara tahu apa? Bukan nama Mahlon. Tapi nama Boas yang dicantumkan di Alkitab. Kadang-kadang kita ngerasa kan Boas kan bilang ini anak-anak Mahlon. Iya secara tradisi. Ketika saudara mau menebus, ketika saudara murah hati, seperti kayak saudara kehilangan waktu. Saudara beri kebisaan, kayaknya saudara akan kehilangan kesempatan, dia akan lebih sukses. Ketika saudara berikan kekayaan uang, seperti saudara hilang duit situ. Enggak hilang. Boas sepertinya dia beli tanah, dia nikahi, tanah bukan sertifikat nama dia, nanti anak bukan nama dia, nama Mahlon. Tapi di mata Tuhan bukan anak Mahlon, tapi anak Boas. Saudara bisa ngerti poin di sini? Orang yang baik hati dan murah hati, jalan hidupnya itu diubah, diangkat naik tinggi seperti Rut. Saudara mau nggak? Katakan amin. Ini zaman sekarang, zaman susah, orang makin egois, jadi makin jahat. Tapi firman Tuhan sudah datang kepada saudara hari ini. Katakan amin. Yang kedua, kebaikan dan kemurahan hati
akan melipat gandakan kuasa doa saudara. Hana yang mandul, saudara, menyertakan doanya dengan pemberian yang murah hati. Hana bernasar, dia akan menyerahkan anaknya yang sulung kepada Tuhan. Tuhan ingat Hana dan Tuhan memberi dia seorang laki-laki yang diberi nama siapa? Samuel. Itu dari 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Saudara lihat lagi saudaraku, seorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini perwira Romawi, orang yang suka berdoa, suka memberi banyak sedekah, murah hati. Alkitab katakan, malaikat sendiri yang berkata apa saudara? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan hadirat Allah. Allah mengingat engkau. Waktu Cornelius ngasih persembahan, kasih sedekah, diterimanya sama siapa? Sama Tuhan atau sama manusia? Sama manusia. Dengar baik, setiap persembahan yang saudara beri kepada manusia, kepada hamba Tuhan, diterima ini, itu naik ke hadapan hadirat Tuhan sebenarnya. Saudara memberi kepada Tuhan, bukan memberi pada manusia. Katakan amin saudaraku. Ya ini penting saudara tahu, mantulnya ke atas. Doa-doa, saudara, kita doa, mantulnya ke atas. Kalau kita murah hati seperti Hana, seperti Cornelius, doa kita itu naik ke atas dan Tuhan akan ingat. Yang ngerti katakan amin. Saya mau bahas tentang jemaat di Filipi, jemaat Filipi. Saudaraku, Filipi 4 ayat 18 sampai 19 di sini katakan gini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya tuh sering dengar ibu bapak, orang tuh kutip ayat 19. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kita pun sering kutip. Tapi saudara, kita kutip boleh ngutip, baca boleh baca. Tapi saudara, kalau kita penuhi syarat ayat yang ke-18, maka ayat 19 itu akan ada kuasanya. Katakan amin saudara. Jadi doa orang Filipi itu punya kuasa. Karena orang Filipi orang yang apa? Baik dan murah hati. Ketika Paulus dalam kebutuhan, jemaat-jemaat lain tidak tahu atau tidak mau tahu. Yang memenuhi kebutuhan Paulus pada waktu Paulus dalam kebutuhan adalah jemaat Filipi. Jemaat Filipi dikatakan memberi sampai Paulus berkelimpahan. Pemberiannya menyentuh hati Paulus. Ini namanya memorial giving. Saudaraku, sampai akhirnya Paulus bilang begini, saudara, persembahanmu ini sebuah persembahan yang harum. Pemberianmu, pemberian jemaat Filipi menjadi persembahan. Baik, kita kan beri, tapi dilihat oleh Tuhan sebagai persembahan yang harum, satu korban yang disukai, yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya dia bilang gini, karena ini persembahan yang harum, korban yang disukai, yang berkenan, maka Allahku akan cukupi segala kebutuhan. Kebutuhan apa? Rohani, jasmani, hubungan, dan keuangan. Katakan amin saudara. Bahkan lebih daripada itu saudara, ada ayat ini yang penting. Karena jemaat ini murah hati saudara. Lihat, Filipi 1 ayat 7, ini ayat terakhir. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua orang Filipi. Baca yang keras, 1, 2, 3. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu telah turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Katakan amin. Rupanya jemaat Filipi adalah jemaat yang satu-satunya ditulis oleh Paulus. Ini jemaat bisa turut mengambil bagian
dalam kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri Paulus. Artinya gini, kamu ini ada di hatiku. Wah, kalau kita ada di hati seorang hamba Tuhan gede, besar seperti Paulus, pasti nama kita disebut terus waktu dia ngadap Tuhan. Kata nama saudara, itu blessing itu buat ini jemaat. Kenapa? Apa yang buat? Karena jemaat ini baik dan murah hati. Katakan amin saudara. Ketika saudara bisa berbuat baik dan murah hati, karena saudara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saya percaya saudara Kristus, inilah kunci. Saudara akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Yang terakhir, kebaikan dan kemurahan hati kita itu akan membatalkan kutuk dan mengubahnya menjadi berkat. Dasar firmannya apa? Maleakhi 3:9-10. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan apa? Berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang diberi dengan murah hati, dengar baik saudara, itu mengubah kutuk menjadi apa? Menjadi berkat. Kenapa saudara Tuhan bisa mengubahkan hal itu? Karena pada waktu saudara membawa persembahan persepuluhan itu diterima oleh hamba Tuhan, maka gereja, maka pelayanan itu bisa berjalan. Orang-orang bisa beribadah, orang-orang bisa, hamba Tuhan bisa melayani, dan banyak orang-orang bisa dikuatkan menerima makanan daripada rohani. Penginjilan bisa diindikan. Saudaraku, saya percaya, saya berdoa, biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Tuhan Yesus berkati.